Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin.
pagi dan selamat hari Minggu. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati. Khotbah pada minggu ini di hari yang ke-203 tanggal 21 Juli tahun 2024 diambil dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Harapan untuk masa depan. Kita lihat dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan Allah Israel berkata, celakalah kamu, hai para pemimpin yang membinasakan dan mencerai-beraikan umatku. Ayat kedua dikatakan, kamu seharusnya memelihara umatku, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu membiarkannya terserak dan lari. Sekarang aku akan menghukum kamu karena kejahatanmu. Di ayat 4, aku akan mengangkat pemimpin untuk memelihara mereka umatku, tidak akan takut lagi atau gentar. Tak seorang pun dari mereka akan hilang. Aku, Tuhan Allah, berbicara. Tuhan berkata, aku akan tiba waktunya. Aku akan mengangkat seorang raja yang adil dan keturunan Daud. Raja yang adil dari keturunan Daud. Raja itu akan memerintah dengan bijaksana dan melakukan apa yang adil dan benar di seluruh negeri. 6. Apabila ia memerintah orang Yehuda akan selamat dan orang Israel akan hidup dengan aman. Raja itu akan disebut Tuhan keselamatan kita atau Juru Selamat. Ini dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang mari kita lihat perikop ini, harapan untuk masa depan. Apa yang dimaksud dengan harapan untuk masa depan? Tadi dikatakan adalah Juru Selamat dunia akan datang. Namun sebelum kita masuk dalam harapan masa depan, kita berbicara dulu masalah pemimpin Israel atau raja yang curang, ya, dalam memimpin umat, dan mereka juga termasuk menindas para umat. Dan pemimpin yang membangkang, artinya tidak menuruti perintah Tuhan. Nah, sekarang siapa pemimpin yang curang itu? Yaitu raja-raja dan para nabi, ya, ada di Israel. Nah, kita melihat sejarah daripada Raja Ahab dengan istrinya Isabella atau Isabel, ya. Apa yang terjadi? Ya. Mereka menindas, curang, dan rakus. Raja Ahab
ingin menguasai anggur atau kebun anggur Nabot. Nabot seorang petani yang rendah dan seorang masyarakat umat Allah yang sangat setia dalam menjaga harta warisan daripada nenek moyang sebagai tanah pusaka. Raja Ahab meminta supaya tanahnya diberikan kepada raja karena dekat dengan istana untuk dikelola dengan kebun anggur. Nabot tidak memberi, tapi Raja Ahab tak menginginkan. Berapapun kau minta harga daripada tanah itu, aku berikan, katanya. Nah, Nabot tidak bicara masalah harga, tapi dia bicara masalah menjaga harta warisan sebagai tanah pusaka dari nenek moyangnya. Dia tidak mau menjual. Nah, kemudian waktu Ahab bersedih, Isabel melihat, "Oh, kenapa kamu bersedih?" kata Isabel. "Ya, ini saya menginginkan kebun anggur Nabot, tapi tidak diberikan. Berapapun saya tidak berikan. Nah, ini saya jadi galau ini," kata Ahab. "Wah, gampang," kata Isabel. "Tidak jadi masalah. Kebun anggur itu akan menjadi milikmu." Nah, jadi begitu dikatakan Isabel, kebun anggur itu akan milikmu, dia membuat strategi. Ya. Nah, keluarlah strategi dia yang dibenci oleh Allah dalam Amsal 6 pasal 6 ayat 16 sampai 19. Ya. Yang dibenci Allah apa? Tangan membunuh orang yang tidak berdosa. Itu masuk di dalamnya. Kemudian orang yang sering bersaksi dusta atau palsu. Nah, kedua inilah masuk dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Raja Ahab, ya. Yang tadi dikatakan oleh ayat yang pertama, Tuhan Allah Israel, celakalah kamu hai para pemimpin yang membinasakan dan mencerai-beraikan umatku, membinasakan, dan juga situ termasuk berlaku curang. Jadi dibuat strategi oleh Isabel. Dia meng-hire 2 orang pegawainya. "Kamu siap di depan umum bersaksi palsu." Siap, rakyat siap. Jadi inilah mempengaruhi rakyat untuk berbuat curang. Seorang raja, ini makanya Tuhan tuh marah. Celakalah katanya orang yang berbuat curang, ya. Celaka kata Tuhan. Nah, ini kita lihat. Akhirnya direkrutlah 2 orang saksi palsu. Nah, kemudian ditentukan hari H, berkumpul semua masyarakat, dikumpulkan oleh Isabel. Semua rakyat kumpul di sini, katanya. Kumpul. 2 saksi sudah dipersiapkan. Nabot dipanggil. Datanglah Isabel mengatakan bahwa karena Nabot tidak mau menuruti perintah raja tadi untuk menyerahkan tanahnya, maka dibuatlah strategi. Isabel mengatakan Nabot menghina raja sehingga sekarang raja jadi termenung, kira-kira begitu. Nah, masyarakat, wah, kenapa begitu? Nah, ada saksi, datanglah saksi pertama. Ya, saya saksi bahwa ini adalah menghina raja. Saksi pertama. Datang lagi saksi kedua. Benar, dia itu menghina raja, sehingga raja itu sekarang lagi bersedih. Tercipta. Pada waktu itu juga terciptalah suatu rekayasa strategi untuk mencari kesalahan dan mendusta dan membunuh orang. Akhirnya dengan 2 saksi, Isabel mengatakan maka dia layak dihukum mati. Nah, ini istri raja yang bilang ini. Nah, setelah begitu datanglah masyarakat. Oh, siap, sudah, oke, katanya. Berkumpul semua masyarakat.
ambillah batu masing-masing. Dilemparlah Nabot. Dilempar terus dilemparin. Coba kita bayangkan Nabot waktu lempar itu bagaimana dia minta ampunnya, bagaimana dia berdoa kepada Tuhan. Waduh, sangat ngeri. Akhirnya begitu dilempar dia berdarah dan dia matilah Nabot seketika itu juga. Setelah Nabot mati, datang Yezebel kepada raja, ya. Ahab, anggur itu sekarang milikmu. Nabot sudah mati. Diambillah anggur itu, kebun anggur itu kepada milik raja, ya. Hal itu terjadi, Tuhan tidak diam. Inilah dikatakan tadi ayat pertama, celakalah kamu hai para pemimpin yang membinasakan dan mencerai-beraikan umatku. Kamu sekarang seharusnya memelihara umatku, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu membiarkannya terserah dan lari. Sekarang aku akan menghukum kamu karena kejahatan. Jadi ini termasuk mencerai-beraikan umat, karena terjadi pertentangan di dalam umat. Wow, ini menghina raja, perpecahan. Maka yang celakalah orang. Maka Tuhan berkata, disampaikan melalui Nabi Elia bahwa Ahab dan istrinya akan mati dijilati oleh anjing, katanya. Akhirnya Ahab mati kena panah dan darahnya bercucuran di keretanya, dan di jalan anjing menjilati darahnya. Yezebel dari lantai 2, ya, dijatuhkan oleh pegawainya dan dia mati dan berantakan dan hampir tidak dikenal lagi mayatnya, dan juga darahnya berceceran dijilatin anjing. Jadi apabila Tuhan sudah menyatakan, itu akan terjadi. Nah, kemudian siapa yang tidak menuruti perintah Tuhan akan mati. Yeremia sudah mengingatkan Raja Zedekia waktu pergantian raja dari Yoyakim kepada Zedekia. Pas Yerusalem sedang gawat-gawatnya, Israel, ya, tercerai-berai, ya, karena pemimpin mereka yang selalu kokoh, ya, tidak mengadakan suatu pendekatan dengan Babel. Akhirnya diserang oleh Raja Nebukadnezar, ya. Tahu sendiri Raja Nebukadnezar dengan kekuatan penuh diserang. Nah, tapi karena Tuhan sudah melihat gejala akan habisnya bangsa Israel, diserang dan diserbu oleh Nebukadnezar, Allah menyampaikan pesan kepada Yeremia untuk menyelamatkan Zedekia. Yeremia, sampaikan pesan saya kepada Raja Zedekia. Katakan kepadanya, kau Zedekia harus menyerah kepada Raja Babel berikut rakyatmu, supaya kamu dan keluargamu selamat. Inilah pesan daripada Yeremia kepada Zedekia. Apa yang terjadi? Ya. Raja Zedekia mengatakan kepada Yeremia, wah, saya ini seorang raja. Bagaimana kata orang-orang yang membelot ke Babilonia dari Yehuda, dan ada juga yang pro Babilonia pergi ke sana, saya nanti akan dihina oleh mereka. Seorang raja, katanya. Nah, dia manusia yang ditakutkan, bukan Tuhan. Datang Yeremia, sudah dengarkan, itu tidak akan terjadi. Sebab Tuhan yang sudah memerintahkan, tidak akan terjadi. Kamu akan tenang dan selamat bersama keluargamu. Akhirnya selesai pembicaraan, Zedekia tidak mau menuruti apa perintah Tuhan. Lantas Yeremia mau pergi, datang Zedekia. Yeremia, tolong
katakan kepada pegawai-pegawai saya, pembicaraan kita ini jangan sampai bocor. Tidak perlu. Ya, udah. Yeremia daripada dia nanti kena tangkap, dimasukkan penjara, ya, dia tidak menyampaikan karena tugas dia menyampaikan kepada raja. Kalau masyarakat itu adalah ikut raja, kan tidak disampaikan. Nah, apa setelah dia ditanya pegawainya, apa yang kalian bicarakan dengan raja? Oh, hanya biasa-biasa saja, pertemuan biasa, tidak ada hal-hal lain. Selesai. Apa yang terjadi? Setelah berselang beberapa minggu, datanglah serangan dari Babilonia. Raja Nebukadnezar diserbu dengan tentara dari Kasdim, ya. Sehingga Zedekia terbirit-birit. Pada waktu malam hari dia melarikan diri ke Rama, melarikan diri dekat untuk Babilonia. Dia lari, dikejar oleh tentara Kasdim. Dikejar, ditangkap, dibelenggu, dibawa ke Nebukadnezar, ke Babel, ya. Dibawa sampai dia di Babel, ketemu dengan raja. Raja perintahkan anak-anaknya semua udah diangkut dari keluarganya, ya, diangkut anak-anaknya, bunuh semua anak-anaknya. Anaknya disembelih di depan matanya, semua mati anak-anaknya, tidak ada yang hidup, anak-anak daripada Raja Ahab. Nah, kemudian Raja Ahab, ya, dibutakan matanya, berarti kan dicongkel matanya, ya, baru dia dirantai dengan rantai tembaga tangan dan kaki, masuk dalam penjara. Sebelum masuk dalam penjara, semua perwiranya yang hebat-hebat, ya, dibunuh pada saat itu juga, semua dibunuh. Coba. Begitu risikonya begitu besar apabila tidak menurut kepada perintah Tuhan. Maka jangan sekali-sekali melawan perintah Tuhan, ya. Nah, mati. Nah, itulah dikatakan tadi adalah pemimpin yang curang dan menindas umat, ya. Nah, pemimpin yang membangkang. Jadi tadi menindas umat itu adalah Ahab, pemimpin yang membangkang adalah Zedekia. Ini nyata benar, sehingga Israel digempur oleh Nebukadnezar, hancur semua, hancur. Nah, kemudian Israel akan dikumpulkan. Nah, setelah itu Tuhan tetap memikirkan bangsa Israel karena itu kesayangan. Maka setelah kejadian itu Tuhan mengatakan, semua bangsa Israel harus kembali ke negerinya, satu pun tidak boleh yang tinggal. Jadi terjadilah Eksodus 11 besar dari Israel. Eksodus yang diberita, yang di waktu itu ada Raja Sirus, ya, atau Raja Darius di Babilonia. Eksodus besar-besaran. Semua pembantu, ya, istri walaupun bukan orang Yahudi, tapi semua yang namanya sudah di atas kekuasaan daripada mereka, termasuk pembantunya, hamba-hambanya, itu dibawa semua, satu pun tidak ada yang tinggal. Dari semua suku dicatat, dan itu terjadi pada zamannya Esra. Ya. Esra mencoba mengumpulkan semua dan membangun kembali Yerusalem, dan mereka bergotong royong untuk membangun tembok-tembok. Nah, kemudian dibantu oleh waktu itu Nehemia. Nehemia sebagai gubernur Judea diperintahkan oleh Raja Darius dari Babel, ya, dia mulai menghimpun masyarakat semua. Ya. Esra sebagai ahli hukum Taurat mengumpulkan, berbondong-bondonglah semua dari Babilonia, karena Tuhan sudah menjanjikan akan kuselamatkan, satu pun tidak ada yang tinggal. Itulah hebatnya Tuhan, ya. Semua kumpul. Nah, waktu Nehemia jadi gubernur di Judea, maka dikumpulkanlah pesta besar di Israel, kembalinya dari Babilonia dengan pesta Pondok Daun. Itulah awal daripada pesta Pondok Daun, ya. Mereka mengambil daun-daun korma, daun minyak zaitun, dan daun-daun yang rindang di hutan itu ditebangin, diambil. Coba, Eksodus itu bukannya ribuan, ratusan ribu orang berkumpul di Yerusalem, ya. Bikin pondok-pondok daun, semua di sana berkumpul.
7 hari 7 malam dibacakan hukum Taurat Tuhan oleh Esra, karena Esra ahli hukum Taurat. Dihadiri oleh Nehemia dan pemimpin-pemimpin dan para imam semua, termasuk imam keturunannya Harun ya, berkumpul. Dibacakanlah dan hukum Taurat itu dari pagi sampai setengah hari semua dibacakan oleh Esra secara kencang dan diumumkan kepada semua bangsa Israel. Di hari ke-8 Nehemia mengatakan semua bangsa Yahudi berdiri, tapi tidak ikut yang bukan Yahudi duduk. Yang Yahudi semua berdiri semua. Coba dari ratusan ribu orang disuruh berdiri bergemuruh, dan mereka mengampuni dosa dan minta ampun kepada Tuhan bahwa tidak akan berbuat dosa lagi. Di situ. Ya. Nah, setelah itu untuk menyelamatkan Israel, ya, kita lihat juga Esther ya, adalah merupakan anak angkat daripada Mordekai ya, anak angkat dia. Dia menyelamatkan orang Yahudi dari kepunahan. Coba, waktu Ahasuerus memimpin ya kerajaan Persia, negara di sana ada 127 provinsi di seluruh, mulai dari India ya sampai Sudan. Jadi 127 provinsi dipimpin oleh Ahasuerus dengan istrinya waktu itu adalah Wasti. Nah, Esra wanita Yahudi, saudaranya anak angkat daripada Mordekai ya. Pada waktu itu Raja Ahasuerus mengumpulkan semua negara-negara di dalam satu tempat ya, dikumpul. Nah, sehingga disuruhlah Wasti untuk memakai pakaian kerajaan supaya menghormati semua tamu-tamu yang datang dan pemimpin. Bayangkan aja, 127 provinsi pemimpin datang semua di sana berkumpul. Nah, berarti terhormat, perkumpulan terhormat. Disuruh istrinya Wasti supaya pakai kerajaan. Apa yang terjadi? Wasti tidak mau pakai baju kerajaan. Kita tidak tahu apa motivasinya. Sehingga Raja Ahasuerus ya, dia marah. Diminta kepada penasihat-penasihatnya, jangan sampai terjadi kalau ada istri seperti ini melawan perintah. Ini penghinaan bagi suami. Nah, sehingga dia mempertimbangkan ini patut dihukum. Nah, akhirnya diputuskan oleh raja-raja dan juga pemimpin-pemimpin dalam komplotan Ahasuerus, maka Wasti didepak dari istri Ahasuerus karena tidak menurut perintah raja dan sebagai suami. Ini nanti bisa berakibat kepada wanita lain, membangkang di Israel kepada wanita-wanita lain katanya. Makanya ini harus dihukum. Nah, setelah Wasti didepak, maka diumumkanlah di 127 provinsi untuk wanita pengganti daripada Wasti. Nah, pendek cerita, setelah terkumpul dari seluruh provinsi, maka pemenangnya adalah Esther, wanita Yahudi. Tapi Mordekai mengatakan rahasiakan asalmu, jangan katakan kau orang Yahudi karena takut ada bermasalah. Terpilihlah Esther sebagai istri Raja Ahasuerus dengan memimpin 127 provinsi. Coba, begitu hebat. Nah, kemudian pengaruh daripada Esther adalah melindungi ayah angkatnya Mordekai yang diancam oleh Hanan akan memusnahkan semua orang Yahudi di kerajaan Persia, mau punah semua. Sudah rencana daripada Hanan. Nah, diketahui oleh Esther. Tadinya ada sudah surat perintah cap cincin raja untuk memusnahkan semua Yahudi, sudah dikeluarkan surat perintah. Ini sudah beredar. Orang Yahudi sudah was-was takut. Nah, dengan caranya Mordekai
mempengaruhi Esther sebagai anak angkatnya, tidak istri daripada permaisuri, tolong batalkan itu. Nah, akhirnya raja mengatakan surat yang sudah keluar tidak boleh dibatalkan. Itu tidak bisa katanya. Tapi Esther tuh lihat, udah kalau gitu bagaimana? Sudah keluarkan aja surat bahwa orang Yahudi bisa melawan. Udah. Nah, dikeluarkanlah surat, orang Yahudi bisa melawan apabila ada yang membinasakan mereka. Terjadi. Akhirnya Yahudi menang. Dan Hanan digantung, hukum gantung oleh raja, mati. Nah kemudian Mordekai juga berjasa dalam menyelamatkan raja, karena ada komplotan yang mau membunuh raja, disampaikan kepada Esther dan sampai kepada raja, diselidiki, benar ada 3 orang, digantung. Akhirnya Mordekai diangkat menjadi pegawai tinggi di kerajaan Ahasuerus, ya, kerajaan Persia. Nah, itulah makanya Esther adalah sangat berjasa dalam keluarga Yahudi. Walaupun dia wanita Yahudi, tapi dia sangat berjasa untuk menyelamatkan orang Yahudi dari pembunuhan besar-besaran di kerajaan Persia Ahasuerus, ya. Nah, sehingga maka 3 tokoh menyelamatkan bangsa Israel adalah Ezra, Nehemia, dan Esther. Pada zaman mereka lah Yahudi dibangun kembali yang sudah porak-poranda. Yang dulu dibangun oleh Raja Salomo selama 40 tahun, Yerusalem hancur berantakan, tembok rusak, dibangun kembali oleh Ezra, Nehemia, dan Esther, sehingga kembali peribadatan seperti semula. Itulah pesta pondok daun di Israel, kembalinya orang-orang Israel dari pembuangan Babilonia. Nah, tadi dikatakan sinilah Israel akan dikumpulkan semua, satu pun tidak akan hilang. Tuhan menyatakan itu pasti terjadi. Dan itu pesannya kepada Yeremia. Maka Yeremia mengatakan, semua nubuat-nubuat yang saya berikan, saya bisa lihat kejadiannya waktu saya masih hidup. Jadi Yeremia masih hidup melihat semuanya. Zedekia dilihat kematiannya, tahu dia. Maka semua nubuat-nubuat Yeremia adalah benar. Maka kemarin kita katakan nabi harus dari bangsa Israel, dan nabi adalah atas nama Tuhan. Tapi siapa nabi-nabi yang palsu? Apabila nabi katanya dari Tuhan tapi tidak terjadi apa dikatakan itu adalah palsu. Atau nabi yang mencoba memakai ilah-ilah lain. Nah, seperti nabi-nabi palsu pada Raja Ahab. Ada 450 orang nabi palsu. Itu dibunuh semua oleh Elia karena ternyata waktu membuat perapian persembahan mereka tidak mampu membakar. Tapi Elia dengan pertolongan Tuhan, tunjukkan Tuhan agar aku bisa menyampaikan. Tuhan membakar, datang api. Nah, jadi Israel akan dikumpulkan semua, dan itu sudah terjadi oleh Ezra, Nehemia, dan Esther sebagai pelindung orang Yahudi di Persia. Nah sekarang kita masuk dalam harapan untuk masa depan. Apa itu harapan masa depan? Tadi dikatakan bahwa Tuhan berkata, akan tiba waktunya aku akan mengangkat seorang raja yang adil, ya, dan dari keturunan Daud. Nah, ini Allah sudah berjanji kepada Daud, dulu sudah berjanji dari keturunan mula akan menjadi raja segala raja dan memerintah di kota Sion. Jadi apabila dikatakan oleh Allah, ia memerintah orang Yehuda dan Yehuda akan selamat dan orang Israel akan hidup dengan aman. Raja itu akan disebut Tuhan keselamatan kita tuh. Jadi waktu Yeremia udah 800 tahun itu sudah dijanjikan bahwa akan datang Tuhan kita juru selamat, dan benar setelah Masih datang Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus,
Raja Penyelamat. Inilah masa depan. Jadi masa depan kita adalah dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Bahwa Tuhan sudah berjanji ya dalam dikatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16 ya, begitu besar kasih setia Allah kepada dunia ini sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan kita agar manusia yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi masa depan itu datanglah Yesus. Jadi walaupun dalam periode banyak percobaan, banyak tantangan yang kita hadapi, setelah datang juru selamat maka kita akan menjadi pewaris kerajaan surga. Maka dikatakan oleh Yesus, yang dibaptis selamat, yang tidak dibaptis akan mati. Nah, maka sebelum dia berangkat ke surga, dia mengatakan, beritakanlah firman-Ku kepada semua umat-Ku dan baptis mereka dalam atas nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah pesan terakhir daripada Yesus. Nah, kemudian sebelum dia berangkat naik ke surga, kamu akan ditemani oleh Roh Penolong sebagai Roh Allah. Jadi Allah itu 2 kali datang ke dunia sebagai anak manusia dan sebagai Roh Penolong. Roh Penolong inilah yang menemani kita hari ini. Roh Penolong sebagai teman kita untuk melakukan tugas kita sehari-hari. Maka dalam diri kita ada 3 ya. Adalah hati, jiwa, dan kekuatan. Maka kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah Roh Penolong yang datang. Dan masa depan tadi dikatakan bangsa Israel akan gemilang dengan adanya kedatangan daripada Yesus Kristus ke dunia ini. Itulah mengenai khotbah hari ini ya. Pertama tadi kehancuran Israel dan juga kehancuran pemimpin-pemimpin yang tidak setia kepada Tuhan. Apakah masih berlaku sampai saat ini? Ya, berlaku. Tapi tidak langsung Tuhan membuat mati orang. Tapi ingat, Tuhan akan melihat dari surga kesalahan manusia sekecil apapun. Khotbah kemarin, dari surga Tuhan memonitor. Dia punya remote control di sana, melihat semua manusia yang ada di dunia ini, siapa yang bersalah, siapa yang benar. Nah, maka marilah kita bersahabat ya, kepada Tuhan seperti yang telah dicap kepada Abraham adalah sahabat Tuhan karena dia dibenarkan dengan iman. Maka kita pun jadilah menjadi sahabat Tuhan dan dibenarkan dengan iman percaya kita kepadanya. Nah, kemudian bacaan perikop atau khotbah prakhotbah di sini dari Markus ya, pasal 6 ayat 30 sampai 4. Nah, dalam prakhotbah ini juga adalah menguatkan kekuatan Yesus. Prakhotbah ini adalah waktu Yesus mengumpulkan murid-muridnya 12 orang itu. Dia membekali mereka. Setelah mereka dibekali semua dengan kekuatan, dengan iman yang kuat dan bisa menyembuhkan orang penyakit hanya dengan mengoleskan minyak zaitun, mereka sembuh. Nah, kemudian, setelah itu, ya, Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Itu dalam suasana Yesus memilih rasul-rasul, dipenggal oleh Raja Herodes. Ya, karena Herodias istrinya. Karena Yohanes Pembaptis itu menegur Herodes, jangan kau kawini ya anak itu, katanya. Itu adalah istri daripada saudaramu sendiri, Filipus. Filipus adiknya Herodes. Masa anggiborunya adiknya dikawini sama Herodes? Itu marah dia. Nah, tapi Herodias ini benci sama Yohanes, berusaha membunuh Yohanes. Nah, akhirnya ada kesempatan bagi Herodias. Waktu anak perempuannya, kalau di Matius dikatakan itu Salome kan, menari di depan undangan, dikatakan oleh Herodes, apa keinginanmu? Akan saya penuhi.
Bahkan separuh kerajaan saya bisa saya berikan kepadamu, katanya. Saking bangganya Herodes pada waktu anaknya perempuan itu menari dengan bagusnya. Ya. Nah, dia pertanyaan itu dilempar kepada mamanya. Mak, ada yang minta. Dia sudah tahu kalau mamanya dendam kepada Yohanes Pembaptis. Datanglah dia kan. Udah, mintalah kepala Yohanes Pembaptis dibawa dalam baki. Pucuk dicinta, ulam tiba. Rencana membunuh tadinya sudah ada, sekarang ada kesempatan. Nah, padahal Herodes sendiri waktu dimasukin ke penjara Yohanes Pembaptis ingin melindunginya. Pengawal-pengawal disuruh untuk menjaga supaya tidak dibunuh. Tapi sekarang apa boleh buat? Ya. Malang tidak boleh ditolak. Dan anaknya mengatakan, berikanlah kepala Yohanes Pembaptis dalam baki. Dan Herodes sedih dan merasa benar-benar terpukul. Tapi tidak bisa mengelak karena di Israel kalau sudah dijanjikan tidak boleh tidak dipenuhi. Ya. Dipenggallah kepala Yohanes datang ke. Dan setelah itu barulah prakhotbah ini Yesus memberikan makan 5.000 orang. Nah, jadi dia mencoba mengumpulkan murid-muridnya. Karena banyaknya orang yang mengikuti mereka pergi ke tempat sunyi. Udah kita ke tempat sunyi, di situ kita bisa istirahat. Nah, mereka waktu itu naik perahu. Nah, tetapi bangsa Israel itu makin berbondong-bondong, makin banyak, ribuan orang datang, ya, ribuan orang. Nah, maka dikatakan itu sampai 5.000 orang datang. Akhirnya di tempat terpencil mereka ya tidak bisa karena perlu makan. Banyak orang ini makan bagaimana? Coba kalian cari makanan, katanya. Aduh, jauh katanya. Tidak bisa kita mencari makanan di sini, terpencil. Nah, terus bagaimana? Apakah ada menyimpan roti? Akhirnya mereka menunjukkan ada 5 roti dan 2 ikan. Udah bawa sini, kata Yesus. Nah, dari 5 roti dan 2 ikan dibikinlah ini untuk makanan 5.000 orang, sehingga semua sampai kenyang makan dan ada sisa 12 baku. Itulah Raja Penyelamat yang datang itu, kata Allah tadi, dari keturunan Daud. Benar-benar menyelamatkan jiwa manusia, bukan omong kosong. Memberikan makan 5.000 orang cuma di tengah-tengah hutan. Bagaimana bisa memberikan makan 5.000 orang? Jadi itu kata Tuhan tadi, kalau datang juru selamat itu kamu akan aman. Ini bukti kalau juru selamat itu mengamankan manusia, memberikan makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Nah, jadi ayat hari ini, khotbah hari ini, tadi pertama dalam inti adalah masa depan terbangun. Dan orang yang berbuat curang akan dihukum. Nah, kemudian tapi Tuhan kasihan kepada manusia. Jadi persis dikatakan bahwa kasihan kepada beribu-ribu orang yang percaya kepadanya. Maka pesan ini merupakan suatu pesan baik bagi kita. Tuhan Allah mengatakan nanti akan datang Raja Penyelamat, akan membantu kalian dan berbuat adil. Datanglah Yesus dengan memberikan makan 5.000 orang yang tidak ada di sana pasar, tidak ada tempat, hanya 5 roti dan 2 ikan. Bisa makan sekenyangnya dan lebih lagi 12 bakul lagi. Inilah kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah, maka kita akan selamat. Maka sekali lagi saya katakan, seperti ya pesan daripada Paulus dalam Jemaat Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Apa yang kita tuai? Sion adalah kota Allah dan Yerusalem yang baru akan dibangun. Dan tugas kita adalah bagaimana supaya kita masuk ya waktu life after life, hidup setelah kehidupan sekarang di the news of Jerusalem. Amin.
Tuhan memberkati kita semua pada hari Minggu yang indah ini.